Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela dapur restoran Zengtai yang mulai sibuk dengan aktivitas para kokinya. Wangi tumisan dan uap panas memenuhi ruangan, bercampur dengan suara logam beradu dari wajan dan pisau yang menebas cepat di atas talenan. Di sudut paling belakang dapur, seorang wanita muda bernama Sujinyan sedang mencuci piring dengan tekun. Tangannya cekatan, namun matanya sesekali melirik ke arah para koki yang sedang menyiapkan hidangan. Ada rasa kagum, tapi juga harapan kecil yang bersembunyi dalam hatinya. Suatu hari, dia ingin bisa berdiri di posisi mereka, bukan hanya sebagai pencuci piring yang dilupakan. Di antara hiruk-pikuk itu, Pak Liu, kepala koki restoran, sedang mencoba resep baru. Suara wajan yang menyala dan aroma tumisan kol putih merebak kuat. Kuahnya terlihat kental dan harum. Para asisten koki menatapnya dengan kagum. Salah satu di antara mereka berbisik, heran dengan kemampuan Pak Liu yang tiba-tiba meningkat drastis. Sejak kapan dia jadi sehebat itu? Pikir mereka, tanpa tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi semalam. Malam sebelumnya, ketika semua orang sudah pulang, dapur restoran masih menyala redup. Pak Liu yang seharusnya sudah beristirahat kembali untuk berlatih memasak diam-diam. Tapi bukan dia yang benar-benar berada di depan wajan. Sosok kecil dengan seragam lusuh dan rambut diikat seadanya berdiri di sana. Sujinyan. Ia mencuri waktu untuk mencoba masakannya sendiri. Dengan bahan sisa yang nyaris dibuang, ia bereksperimen tanpa bimbingan siapapun. Uap panas membalut wajahnya, namun sorot matanya tetap tegas. Ia meniru setiap gerakan yang sering ia lihat dari jauh. Cara menyalakan kompor, mengatur api, mencampur bumbu, hingga mengaduk kuah kol putih dengan perasaan. Dan tanpa sadar, malam itu ia menciptakan rasa baru. Rasa yang akan mengguncangkan dapur restoran Zengtai keesokan paginya. Ketika hari berganti, aroma masakannya yang tertinggal di dapur membuat semua orang kebingungan. Pak Liu yang datang pagi itu tanpa sengaja mencicipi sisa masakan tersebut. Lidahnya terkejut oleh rasa yang kaya, dalam, dan seimbang. Ia tidak tahu siapa yang membuatnya. Namun, tanpa berpikir panjang, ia mencoba menirunya di depan para staf. Semua orang memuji, mengira Pak Liu telah menemukan rahasia baru. Namun, Sujinyan yang berdiri di sudut dengan tangan basah oleh sabun, hanya menunduk sambil menahan senyum kecil. Ia tahu rasa itu lahir dari tangannya sendiri. Ketegangan semakin meningkat saat Ketua Zhao, seorang investor besar, dikabarkan akan datang mencoba masakan restoran Zengtai. Restoran itu sedang terancam bangkrut, dan kesempatan ini adalah harapan terakhir mereka. Jika Ketua Zhao puas, maka ia akan memberikan investasi besar. Tapi jika tidak, restoran yang dibangun dengan darah dan keringat keluarga Zengtai akan tutup untuk selamanya. Di balik segala kegelisahan itu, Sujinyan terus bekerja tanpa suara. Ia melihat betapa paniknya para koki mempersiapkan bahan. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, mereka tidak hanya butuh kerja keras, tapi juga keberanian untuk berinovasi. Namun,
Siapa yang mau mendengarkan ide dari seorang pencuci piring? Sore menjelang, dapur dipenuhi kegaduhan. Para koki mencoba berbagai resep, namun tak satu pun yang memuaskan. Kuahnya kurang, bumbunya tidak pas, dagingnya terlalu matang. Bos besar berteriak, sementara Pak Liu hanya bisa menghela napas berat. Di tengah kekacauan itu, Sujinyan melangkah maju perlahan dengan semangat yang tidak pernah dilihat siapapun. "Biar aku coba masak satu hidangan," katanya dalam hati, meskipun tak ada yang akan mendengar. Ia tahu resikonya besar. Jika gagal, ia mungkin akan dipecat. Tapi jika berhasil, mungkin, hanya mungkin, seseorang akan menyadari bahwa tangannya bukan hanya untuk mencuci piring, tapi untuk mencipta rasa. Ketika para koki mulai menyerah, Pak Liu meliriknya. Tatapan itu bukan tatapan percaya, melainkan campuran antara ragu dan lelah. Tapi di balik pandangan itu, Sujinyan melihat celah kecil. Kesempatan. Ia menyalakan kompor, mengambil bahan seadanya, dan mulai memasak. Gerakannya tidak cepat, namun setiap langkah penuh keyakinan. Api menyala lembut di bawah wajan, aroma kol putih kembali memenuhi ruangan. Kali ini lebih harum daripada sebelumnya. Semua orang menoleh, menatap diam. Tak seorang pun berani mengganggu. Mereka hanya mendengar suara wajan yang berdesis dan melihat bagaimana tangan kecil itu menari di atas api, seolah telah lahir untuk momen ini. Ketika masakan selesai, ia melihat hasilnya. Sederhana tapi indah. Kuahnya berkilau keemasan, kolnya lembut namun tidak hancur, dan aromanya membalut seluruh ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Sujinyan meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Semua mata tertuju pada mangkuk itu. Bos besar mendekat, mengambil sendok, mencicipi perlahan, lalu terdiam. Rasa itu, rasa yang membuatnya lupa berbicara. Rasa yang tidak datang dari resep, melainkan dari hati yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan piring kotor. Keheningan menyelimuti seluruh dapur. Tidak ada yang berani berbicara setelah bos besar mencicipi masakan itu. Uap dari mangkuk masih mengepul lembut, seolah ingin menutupi wajah-wajah bingung para koki yang tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Liu menatap sendok di tangan bosnya dengan mata membulat, sementara para asisten hanya bisa bertukar pandang dalam diam. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, perlahan, bos besar meletakkan sendoknya dan menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, mencoba memahami rasa yang baru saja menari di lidahnya. "Ini," katanya pelan, "ini luar biasa." Kalimat itu seperti petir yang menyambar suasana. Semua orang langsung menatapnya, lalu melihat ke arah Sujinyan, perempuan muda dengan seragam lusuh yang masih berdiri di depan wajan. Tangannya bergetar, tapi matanya memancarkan keberanian yang jarang terlihat dari siapapun di dapur itu. Pak Liu melangkah maju, suaranya bergetar di antara heran dan gengsi yang tertelan. Ia tahu rasa itu tidak mungkin dibuat oleh siapapun di dapur selain dia, tapi hatinya menolak untuk percaya bahwa seorang pencuci piring bisa menghasilkan cita rasa seperti itu. Ia mencoba tersenyum, namun yang muncul justru kekakuan di wajahnya. "Masakan ini kamu yang buat?" Tanyanya dengan nada datar, meski hatinya bergejolak. Sujinyan tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu mengangguk pelan. Semua mata tertuju padanya seolah tak percaya bahwa tangan yang sehari-hari hanya menyentuh sabun dan air kini menciptakan keajaiban. Salah satu asisten tertawa kecil, berusaha meremehkan. "Mana mungkin seorang pekerja kasar bisa masak seenak itu," katanya, tapi tidak ada yang menimpali.
karena semua tahu rasa tidak pernah berbohong. Bos besar berdiri mendekat, menatap Su Jinyan dengan ekspresi campuran antara kagum dan penasaran. Kau tahu, rasanya seimbang, hangat tapi kuat. Kuahnya lembut, tapi aromanya menusuk dengan cara yang elegan. Dari mana kau belajar memasak seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tapi Su Jinyan tidak langsung menjawab. Dalam pikirannya, terlintas masa-masa ia diam-diam mengamati para koki dari kejauhan. Setiap gerakan mereka, setiap bumbu yang dimasukkan, semua ia hafalkan dalam diam. Tak pernah ada yang mengajarinya. Tapi rasa ingin tahu dan cinta terhadap masakan membuatnya belajar tanpa henti. Ia belajar dari kegagalan, dari masakan sisa yang dibuang, dari rasa lapar dan tekad yang keras. Sebelum sempat berkata apa-apa, Pak Liu memotong suasana dengan nada tinggi. Bos, ini tidak masuk akal. Mustahil perempuan ini bisa membuat masakan seperti itu, katanya tegas menahan rasa malu yang perlahan naik ke wajarnya. Aku sudah 30 tahun di dapur, aku tahu masakan siapa yang aku makan. Bos hanya menatapnya tanpa bicara. Tapi tatapan itu cukup untuk membuat suasana kembali menegang. Dalam diam, Su Jinyan menggenggam apron di tangannya. Ia tahu akan ada penolakan, karena tidak mudah bagi seseorang dari bawah untuk diakui di dunia yang penuh hierarki. Tapi ia tidak berniat mundur. Ia sudah memulai langkah pertama dan tidak akan berhenti di sini. Kabar tentang masakan itu menyebar cepat di seluruh restoran. Para pekerja keluar dari dapur kecil dan berbisik satu sama lain, kagum dengan keberanian gadis muda yang menantang batas. Tapi di balik semua decak kagum, ada juga rasa iri, terutama dari mereka yang takut kehilangan posisi karena kehadiran seseorang yang dianggap tidak seharusnya ada di meja masak. Menjelang sore, restoran Zengtai menerima kabar baru. Ketua Zhao, investor yang sangat pemilih dan terkenal dengan lidah tajamnya, akan datang keesokan hari untuk mencicipi hidangan spesial. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika ia tidak puas, restoran Zengtai akan kehilangan segalanya. Semua koki mulai bekerja ekstra keras. Dapur menjadi arena perang. Suara pisau beradu dan wajan berdesis tanpa henti. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Su Jinyan tidak lagi sekadar mencuci piring. Ia juga sekarang ikut membantu menyiapkan bahan, memotong sayuran, mencampur bumbu, bahkan memperbaiki kuah yang dianggap gagal oleh para koki. Malam itu saat semua sudah kelelahan, ia masih berdiri di depan meja kayu kecil, mencatat setiap takaran bumbu di selembar kertas lusuh. Ia tahu esok hari akan menjadi ujian besar, bukan hanya bagi restoran, tapi juga bagi dirinya sendiri. Jika ia gagal, maka semua akan menganggapnya kebetulan belaka. Tapi jika ia berhasil, dunia akan tahu bahwa pencuci piring kecil itu punya rasa yang tak bisa ditandingi. Pagi berikutnya datang lebih cepat dari yang dikira. Dapur Zengtai sudah penuh aroma masakan dari berbagai arah. Semua bekerja dalam ketegangan, menunggu datangnya ketua Zhao. Ketika pria itu akhirnya tiba, suasana seolah membeku. Semua berdiri tegak, berusaha menampilkan kesan terbaik. Ketua Zhao mencicipi satu persatu hidangan yang disajikan oleh para koki. Namun setiap kali ia menelan, ekspresinya semakin datar. Biasa saja, katanya dingin. Tidak ada satupun yang membuatnya kagum. Bos besar mulai berkeringat, sementara Pak Liu menunduk dalam kekhawatiran. Dan saat semua hampir putus asa, suara lembut tapi tegas terdengar dari sudut dapur. Biarkan aku coba satu hidangan, kata Su Jinyan dengan nada yang membuat semua menoleh. Sekali lagi semua mata memandangnya dengan heran. Pencuci piring itu, yang berani berbicara di hadapan bos besar dan investor paling berpengaruh. Namun kali ini tidak ada tawa yang muncul, karena mereka semua tahu, di balik wajah sederhana itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan semuanya. Udara di dapur restoran Zengtai yang itu begitu tebal, bukan karena uap masakan, tapi karena kecemasan yang menggantung di dada setiap orang. Para koki berdiri kaku di belakang meja mereka masing-masing, menatap hidangan yang gagal menarik minat ketua Zhao.
Satu demi satu, masakan disajikan. Namun wajah sang tamu kehormatan tetap datar. Ia hanya menatap, mencicipi sedikit, lalu menaruh sumpitnya kembali dengan gerakan pelan namun penuh makna. Tanda bahwa tak satu pun yang memenuhi harapannya. Bos besar mulai kehilangan warna di wajahnya. Pak Liu menunduk dalam ketegangan. Tangannya gemetar memegang sendok besar. Ia tahu kalau hari ini gagal, restoran Zengtai akan tamat riwayatnya. Tidak akan ada lagi suara wajan beradu. Tidak ada lagi aroma masakan yang memenuhi udara. Hanya keheningan dan penyesalan. Dan di tengah keputusasaan itu, suara lembut tapi jelas terdengar dari ujung dapur. Aku ingin mencoba masak satu hidangan. Semua kepala menoleh serempak. Di sana berdiri Su Jinian, gadis muda dengan seragam lusuh yang kini tampak lebih berani dari siapapun. Wajahnya tenang, matanya teguh. Tidak ada ragu di sorot matanya, meski puluhan pasang mata memandang dengan heran. Sebagian dengan rasa tidak percaya, sebagian lagi dengan cemooh. Pak Liu melangkah cepat ke arahnya. Suaranya setengah berbisik namun tajam seperti pisau. Kau pikir ini tempat bermain? Jangan mempermalukan diri sendiri. Ketua Zhao datang untuk menilai restoran ini, bukan permainan dapur. Namun Su Jinian tetap berdiri di tempatnya, tak bergeming sedikit pun. Ia berkata, pelan namun mantap. Restoran ini sudah berjuang keras. Tapi kalau semua resep sudah dicoba dan tak satu pun berhasil, biarkan aku mencoba satu rasa terakhir. Bos besar menatapnya lama, di wajahnya terlihat campuran antara harapan dan keputusasaan. Tak ada waktu lagi, tak ada pilihan lain. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, coba. Desis kompor terdengar lagi, kali ini dengan suara yang berbeda. Lembut namun tegas, seperti nada awal dari sebuah musik yang akan mengubah segalanya. Su Jinian bergerak cepat. Tangannya mengatur bahan-bahan dengan ketelitian luar biasa. Setiap potongan sayur, setiap tetes minyak, semua ia perlakukan dengan hati-hati seolah sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Semua orang menonton, tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Ketua Zhao yang sejak tadi tampak bosan, kini memperhatikan, tertarik oleh cara gadis itu bekerja. Gerakannya tidak seperti koki profesional, namun ada harmoni di dalamnya. Seperti orang yang memasak bukan dengan teknik, tapi dengan jiwa. Satu demi satu, bahan masuk ke dalam wajan. Api menari dan aroma perlahan menyebar ke ujung ruangan. Kol putih segar, kuah bening berwarna keemasan. Sedikit bumbu fermentasi yang aromanya halus tapi menembus hidung dengan lembut. Semua unsur itu berpadu menciptakan wangi yang perlahan memenuhi ruangan. Seseorang berbisik lirih. Aromanya berbeda. Dan memang benar, wangi itu tidak seperti masakan biasa. Ada rasa tenang yang aneh menyusup ke dada mereka yang mencium aromanya. Seolah setiap tetes kuah membawa kehangatan. Bukan hanya untuk lidah, tapi juga hati. Beberapa koki yang tadinya mencibir kini menatap dengan campuran takjub dan malu. Bahkan Pak Liu tak lagi bisa menutupi rasa herannya. Ia memperhatikan cara gadis itu memutar wajan. Cara ia menaburkan garam dengan perhitungan sempurna. Tidak ada keraguan sedikit pun di gerakannya. Setelah beberapa menit, masakan itu selesai. Sederhana, hanya semangkuk kol rebus. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada warna mencolok. Namun ketika diletakkan di meja, mangkuk itu tampak berbeda, seolah mencarkan ketenangan. Su Jinian menunduk hormat. Silahkan dicoba, Ketua Zhao.
Ruangan seolah menahan nafas saat pria itu mengambil sumpitnya. Ia mencicipi sedikit, lalu berhenti. Semua mata menatapnya, menunggu reaksi. Beberapa detik berlalu dan tiba-tiba ekspresi di wajah ketua jauh berubah. Alisnya terangkat, matanya memandang mangkuk itu dengan rasa tidak percaya. Ia menelan perlahan, lalu menutup mata, membiarkan rasa itu menyelimuti seluruh indranya. Ketika ia membuka mata kembali, suaranya tenang, namun bergetar. "Siapa yang membuat ini?" Su Jinyan mengangkat kepalanya pelan. "Saya." Keheningan kembali, lalu suara tepukan pelan terdengar. 1, 2, 3. Diikuti tepuk tangan yang semakin ramai. Para staf restoran menatap gadis itu seolah melihat sesuatu yang tak masuk akal. Seorang pencuci piring, berdiri di dapur yang selama ini menolaknya, kini berhasil menundukkan lidah seorang investor paling pemilih di kota. Ketua Zhou menatapnya dengan senyum samar. Ia berkata, "Masakan ini bukan hanya enak, tapi punya jiwa. Rasa yang kau berikan bukan dari resep, tapi dari pengalaman, dari hati." Bos besar yang tadi hampir menyerah kini tersenyum lega. Matanya berkaca-kaca saat menatap Su Jinyan. "Kau menyelamatkan restoran ini." Namun di balik semua pujian, ada tatapan lain yang tak kalah tajam. Wang Teng, asisten lama Pak Liu, menggeritahkan giginya. Di wajahnya terpancar rasa iri dan kebencian yang dalam. Ia tak bisa menerima bahwa seseorang dari bawah, apalagi seorang perempuan muda, bisa merebut perhatian dan pujian yang seharusnya menjadi milik mereka. Dan disitulah, tanpa disadari siapapun, rasa kemenangan kecil itu mulai menyalakan api baru. Api iri, ambisi, dan pengkhianatan yang akan mengguncangkan dapur restoran Zengtai. Sejak hari ketika Su Jinyan menyelamatkan restoran Zengtai dengan semangkuk kolor bus yang sederhana namun ajaib, segalanya berubah. Dapur yang dulu hanya dipenuhi rutinitas, kini berdenyut dengan semangat baru. Aroma masakan kembali harum. Tawa dan obrolan ringan terdengar di antara para staf. Semua tampak lebih hidup, kecuali satu orang. Wang Teng, asisten lama yang selama bertahun-tahun menunggu kesempatan naik jabatan, kini tenggelam dalam bayangan rasa iri. Setiap kali melihat Su Jinyan berjalan melewati dapur, membawa bahan masakan, atau membantu menyiapkan hidangan, hatinya seperti diremas. Baginya, keberhasilan gadis itu adalah penghinaan. Ia yang sudah 9 tahun bekerja di bawah Pak Liu tidak pernah diizinkan menyentuh sendok masak utama. Sedangkan seorang pencuci piring bisa langsung mendapat pengakuan dari bos dan bahkan ketua Zhou. Malam itu, dapur sudah sepi. Hanya ada cahaya redup dari lampu gantung yang memantul di peralatan masak yang tergantung rapi. Di pojok ruangan, Wang Teng duduk sambil menatap kosong ke arah wajan. Tatapannya tajam, dipenuhi amarah dan rasa tidak terima. "Kenapa harus dia?" gumamnya lirih. "Kenapa semua orang memujinya seolah dia dewi dapur?" Dari balik pintu, seseorang muncul dengan langkah pelan. Zheng Tingyuan, pemilik restoran pesaing bernama Zheng Tingyuan. Pria itu tersenyum miring saat melihat Wang Teng. "Kelihatannya kau tidak bahagia dengan posisi barumu," katanya dengan nada santai namun menusuk. Wang Teng menatapnya tajam, tapi tidak menolak kehadirannya. Ia tahu siapa Zheng Tingyuan dan tahu juga apa yang pria itu tawarkan. "Apa urusanmu?" tanyanya. Nada suaranya pelan tapi penuh teganan. Zheng Tingyuan mendekat, menepuk bahu Wang Teng seolah mereka sudah lama bersahabat. "Aku cuma datang bawa tawaran. Restoranmu sedang naik berkat satu gadis. Tapi kau dan aku sama-sama tahu, bintang yang naik terlalu cepat
pasti mudah jatuh. Kau bantu aku menjatuhkannya, dan aku bantu kau jadi kepala koki di Seng Ting Yuan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Wang Teng. Tawaran itu menggoda. Ia membayangkan dirinya berdiri di dapur mewah dengan semua orang memanggilnya Chef Wang, bukan hanya asisten. Tapi di balik godaan itu, ada juga rasa takut. Kalau ketahuan, restoran Zeng Tai akan tahu siapa pengkhianatnya, katanya ragu. Seng Tinion tersenyum dingin. Tidak akan ada yang tahu. Kau cuma perlu melakukan satu hal kecil. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu meletakkannya di meja. Di dalamnya ada sejenis serbuk berwarna pucat. Campurkan ini ke dalam teh kepala kokimu. Bukan racun, hanya akan membuatnya kehilangan indera pengecap untuk sementara. Setelah itu, kau ambil alih dapur. Biarkan gadis itu gagal di depan semua orang. Wang Teng menatap kotak itu lama. Hatinya berperang, tapi rasa iri yang telah membusuk dalam dirinya akhirnya menang. Ia menggenggam kotak itu, dan malam itu juga rencana pengkhianatan dimulai. Keesokan paginya suasana dapur terlihat seperti biasa. Semua sibuk menyiapkan bahan untuk menyambut tamu-tamu penting. Pak Liu duduk di meja kecil menikmati secangkir teh yang disajikan oleh Wang Teng. "Teh ini harum sekali," katanya sambil tersenyum tipis. Wang Teng hanya mengangguk pelan, menyembunyikan rasa bersalah di balik wajah tenangnya. Beberapa menit berlalu. Pak Liu mulai merasa aneh. Lidahnya kaku, dan rasa di mulutnya perlahan menghilang. Ia mencoba meneguk teh lagi, tapi rasanya datar, kosong. Panik mulai menyelimuti wajahnya. "Wang Teng, apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasakan apa-apa." Suaranya bergetar. Wang Teng berdiri di depannya, menatap tanpa ekspresi. "Mungkin kau terlalu lelah, Pak," katanya datar sebelum membalikan badan dan pergi. Beberapa staf memanggil Pak Liu, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba mencicipi sup di depannya, namun rasanya sama. Hambar. Saat itulah ia sadar sesuatu yang berharga dalam dirinya, sesuatu yang ia jaga seumur hidup, telah hilang. Berita itu menyebar cepat. Semua panik. Tanpa kemampuan mengecap rasa, kepala koki Zeng Tai tak lagi bisa memimpin dapur. Bos besar hampir pingsan mendengarnya. Dalam kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang. Ia melihat ke arah dapur yang kini dipenuhi kebingungan dan tahu bahwa tanggung jawab besar telah jatuh ke tangannya. Tak ada yang lain bisa memimpin. Ia melangkah maju, menatap para staf yang kini saling berdebat tentang apa yang harus dilakukan. "Berhenti ribut," katanya pelan namun tegas. "Kita tidak punya waktu. Ketua Zhao akan datang sore ini. Kalau kita ingin bertahan, kita harus masak seperti biasa. Aku akan ambil alih sementara." Beberapa orang terdiam. Beberapa lagi menatap dengan ragu. Namun dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani menentang. Mereka tahu, gadis inilah satu-satunya yang mampu membawa harapan di tengah kekacauan. Dapur kembali hidup. Kali ini di bawah kendali Su Jinyan. Ia memimpin dengan ketenangan yang membuat semua orang kagum. Tangannya bergerak cepat. Matanya mengawasi setiap langkah anak buahnya. Tak ada waktu untuk panik. Hanya ada satu tujuan, menyelamatkan restoran Zeng Tai sekali lagi. Namun di luar sana, di balik dinding restoran, Wang Teng menatap dari jauh. Senyum liciknya merekah di wajahnya. Ia pikir dengan hilangnya kemampuan Pak Liu dan beban besar di pundak Su Jinyan, semuanya akan runtuh. Ia tidak tahu
api yang ia nyalakan justru akan membentuk seorang legenda. Dan dari dalam dapur, aroma masakan kembali mengalun. Aroma itulah yang akan menjadi saksi awal dari kebangkitan seorang koki besar bernama Su Jinyan. Langit sore di atas restoran Zengtai tampak berat, seolah ikut menanggung kecemasan yang memenuhi hati semua orang di dalamnya. Dapur yang biasanya ramai dengan obrolan, kini hanya diisi suara api yang mendesis dan pisau yang memotong bahan dengan cepat. Setiap orang bekerja dengan tegang, karena mereka tahu, kesalahan sekecil apapun hari ini bisa menjadi akhir bagi mereka semua. Ketua Jauh akan datang sebentar lagi. Seorang penilai tajam yang bisa memutuskan nasib restoran hanya dengan 1 sendok makanan. Dan kali ini, kepala koki Pak Liu tak lagi punya rasa di lidahnya. Ia duduk lemas di kursi pojok dapur, menatap kosong ke arah panci yang mendidih di depan Su Jinyan. Gadis itu kini berdiri di tengah dapur, mengenakan seragam lusuh yang sudah mulai berubah warna oleh uap dan minyak. Tapi di balik kesederhanaannya, ada aura kepercayaan diri yang membuat semua mata menoleh padanya. Ia tidak banyak bicara, namun setiap gerakannya mengatur ritme seluruh dapur. Seperti dirijen yang memimpin orkestra di tengah badai. Api di wajah nomor 3 terlalu besar, katanya pelan. Asisten koki langsung menyesuaikan. Gula batu tambahkan sedikit lagi di sup ayam. Lanjutnya tanpa menoleh. Semua bergerak sesuai perintahnya. Tak ada yang berani membantah. Para staf yang dulu memandang rendahnya, kini bekerja di bawah komandonya dengan rasa hormat. Mereka tahu, tanpa Su Jinyan, dapur ini sudah berhenti berdetak. Di pojok ruangan, Wang Teng memperhatikan dari jauh dengan wajah menegang. Ia tidak menyangka gadis itu akan setenang ini. Seharusnya semuanya berantakan. Seharusnya ketakutan membuatnya gagal. Tapi yang ia lihat justru kebalikannya. Su Jinyan berubah menjadi pusat kekuatan di tengah kekacauan. Setiap aroma masakan yang keluar dari tangannya seperti membawa harapan baru. Ketika semua masakan siap, ruangan besar di restoran sudah diatur dengan megah. Meja panjang dengan taplak putih bersih, piring porselen mengkilap, dan bunga segar di tengah meja menjadi saksi jamuan paling penting bagi Zengtai. Suara langkah sepatu bergema saat Ketua Jauh memasuki ruangan didampingi para ajudannya. Wajahnya tetap sama seperti sebelumnya, dingin, sulit ditebak. Bos besar restoran menunduk hormat, mencoba tersenyum meski tangannya bergetar. Selamat datang kembali Ketua Jauh, kami sudah menyiapkan menu terbaik untuk Anda. Ketua Jauh hanya mengangguk tipis. Kita lihat saja, jawabnya singkat. Satu persatu hidangan dibawa keluar. Hidangan pertama, 5 keberuntungan bersatu, hasil karya koki senior. Disajikan dengan tampilan indah. Namun begitu Ketua Jauh mencicipinya, ekspresinya tetap datar. Bumbu dasarnya gagal, katanya, lalu meletakkan sumpit. Kurang jiwa. Suasana meja seketika menegang. Bos besar menelan ludah. Wajahnya pucat. Semua koki yang tadi percaya diri kini menunduk, takut menatap. Sementara di dapur, Su Jinyan masih memegang wajan panas, menatap kuah yang mendidih dengan sorot mata tajam. Ia tahu, inilah saatnya. Tanpa menunggu perintah, ia menyiapkan masakannya sendiri, hidangan sederhana yang tak ada dalam daftar resmi. Sup kol rebus, resep yang dulu membuat restoran ini terselamatkan. Tapi kali ini, ia membuatnya dengan lebih sempurna. Semua bahan terbaik ia pilih sendiri. Kol yuti yang segar yang baru datang pagi itu, ayam gunung yang direbus 8 jam, dan bumbu rahasia dari rempah fermentasi 10 tahun yang ia temukan di gudang tua belakang dapur. Saat aroma kuahnya mulai merebak, semua yang berada di dapur berhenti bekerja. Mereka hanya menatap, terpaku oleh wangi lembut yang entah kenapa membuat dada mereka hangat. Su Jinyan bekerja cepat, menata mangkuk dengan tangan yang sedikit bergetar. Bukan karena gugup,
tapi karena emosinya mulai bercampur dalam masakan itu. Ketika hidangan dibawa keluar, semua mata tertuju pada mangkuk sederhana itu. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada kilau emas atau warna mencolok. Tapi begitu diletakkan di depan ketua Zhao, aroma hangatnya menyebar lembut membuat pria itu menatap heran. "Ini apa?" tanyanya pelan. "Sup kol rebus, ketua," jawab Su Jinyan tenang. "Hidangan sederhana tapi saya buat dengan sepenuh hati." Beberapa orang tertawa kecil, menahan diri agar tidak terdengar. "Sup kol?" bisik mereka. "Apa dia bercanda? Ini jamuan penting, bukan rumah makan pinggir jalan." Tapi ketua Zhao tak menanggapi tawa itu. Ia menatap mangkuk itu lama, lalu mengambil sumpitnya. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, waktu seolah berhenti. Semua orang menahan napas. Ketua Zhao menutup matanya, lalu diam beberapa saat. Tak ada yang berani bicara. Tapi perlahan ekspresi di wajahnya berubah. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Lembut," katanya. Kuahnya seperti menenangkan hati. Asam dan manisnya seimbang. Kolnya renyah tapi tidak keras. Dan ada sesuatu di sini. Rasa alami yang langka seperti rasa rumah. Suasana langsung berubah. Semua yang tadinya menatap sinis, kini terdiam dalam kekaguman. Bahkan Pak Liu, yang duduk di pojok, meneteskan air mata. Ia tahu rasa itu. Rasa yang dulu membuatnya jatuh cinta pada dunia memasak. Ketua Zhao meletakkan sumpitnya dan berdiri. "Aku sudah memutuskan," katanya tegas. "Investasi akan jatuh pada restoran Zengtai." Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Beberapa staf bahkan bersorak kecil sebelum buru-buru menutup mulutnya karena terlalu terbawa emosi. Bos besar menatap Su Jinyan dengan mata berkaca-kaca. "Kau melakukannya lagi. Kau menyelamatkan kita semua untuk kedua kalinya." Namun, di balik semua kegembiraan itu, ada satu wajah yang tidak tersenyum. Wang Teng berdiri di balik tirai, menggenggam tinjunya erat. Tatapannya membara dengan rasa marah dan malu. "Kau menang hari ini, tapi aku akan pastikan kemenanganmu tidak bertahan lama." Dan di dapur restoran Zengtai yang kini bersinar kembali, angin baru mulai bertiup, membawa aroma kemenangan, namun juga benih dendam yang perlahan tumbuh di antara bara rasa iri yang belum padam. Kemenangan itu seharusnya menjadi awal baru bagi restoran Zengtai. Namun, justru menjadi titik di mana iri dan dendam mulai tumbuh subur. Setelah jamuan berakhir dan ketua Zhao meninggalkan tempat dengan senyum puas, seluruh staf merayakan malam itu dengan tawa, air mata, dan rasa lega yang sulit dijelaskan. Mereka tahu, restoran ini selamat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dapur itu kembali terasa hidup. Namun, di sudut gelap belakang restoran, seorang pria berdiri sambil mengepalkan tangan. Wang Teng, dengan wajah menegang dan mata merah penuh amarah, menatap lampu dapur yang masih menyala. Di dalam hatinya, tidak ada rasa syukur, hanya bara dendam yang menyala semakin besar. Ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan, posisi, dan harga diri kepada seorang gadis yang dulu bahkan tidak dianggap bagian dari dapur. Keesokan harinya, berita tentang hidangan ajaib dari restoran Zengtai tersebar ke seluruh kota. Orang-orang berdatangan untuk mencicipi rasa kol rebus legendaris yang berhasil menaklukkan lidah investor paling pemilih. Nama Su Jinyan menjadi pembicaraan di mana-mana. Di pasar, para ibu rumah tangga menyebut namanya dengan kagum. Di antara para koki muda, ia menjadi simbol kebangkitan. Tapi, tidak semua orang menyambut kabar itu dengan senang hati. Di restoran Shengting Yuan, saingan terbesar Zengtai, suasana rapat berlangsung panas. Di ujung meja panjang, duduk Shengting Yuan, pria berwajah tajam dan penuh perhitungan.
Ia mengetuk-ngetuk meja dengan jari, mendengarkan laporan dari bawahannya tentang kemenangan Zheng Tai. Jadi, hanya karena seorang gadis, restoran itu sekarang kembali terkenal. Tanyanya pelan tapi tajam. Salah satu asisten menjawab gugup. Iya tuan, gadis itu, Su Jinian, disebut-sebut punya bakat luar biasa. Bahkan ketua Zhao memutuskan investasi setelah mencicipi masakannya. Senyum sinis muncul di wajah Seng Tingyuan. Luar biasa, katanya. Tapi sehebat apapun rasa, dia tetap gadis tanpa nama. Dunia kuliner tidak diatur oleh rasa, tapi oleh reputasi. Ia berdiri, menatap jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota di luar. Kalau rasa adalah senjata mereka, maka kita akan balas dengan cara yang lebih keras. Di saat yang sama, Wang Teng datang ke restoran itu, mengenakan pakaian kusam dan wajah lelah. Ia menunduk hormat di depan Seng Tingyuan, lalu berkata dengan suara parau, "Aku datang untuk menebus kegagalanku." Seng Tingyuan menoleh, menatapnya dari kepala hingga kaki. "Ah, pengkhianat yang gagal dalam misinya. Tapi kelihatannya kau masih punya dendam yang sama ya." Wang Teng mengangguk tanpa ragu. "Aku ingin menjatuhkan dia. Su Jinian menghancurkan semua yang aku punya. Jika Tuan mau, aku akan lakukan apa saja." Senyum puas muncul di wajah Seng Tingyuan. Ia tahu, dendam bisa jadi alat paling kuat untuk menghancurkan seseorang. "Bagus," katanya pelan. "Kita akan adakan pertandingan memasak terbuka. Undang seluruh restoran besar di Jiangzhou, termasuk Zheng Tai. Biar semua orang lihat siapa koki terbaik sebenarnya." Dan begitulah kabar itu tersebar cepat. Dalam beberapa hari, seluruh kota tahu bahwa Seng Tingyuan menantang restoran Zheng Tai dalam kompetisi kuliner terbuka Jiangzhou, ajang kehormatan bagi para koki terbaik. Tantangan itu tidak bisa ditolak, karena jika menolak, Zheng Tai akan dianggap pengecut, dan reputasi yang baru mereka bangun akan hancur seketika. Bos besar restoran Zheng Tai menerima kabar itu dengan wajah pucat. "Ini jebakan. Mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu." Namun Su Jinian hanya menatap lurus ke depan tanpa gentar. "Kalau mereka menantang, kita terima. Dunia harus tahu, rasa sejati tidak bisa dijatuhkan oleh tipu daya." Kata-kata itu memberi semangat baru bagi semua staf. Tapi, di balik keyakinannya, Su Jinian tahu, tantangan ini bukan sekedar soal masakan. Ini adalah ujian untuk harga diri dan masa depan semua orang di restoran Zheng Tai. Hari pertandingan pun tiba. Hala besar tempat lomba digelar penuh sesak. Para penonton memenuhi setiap kursi dan media lokal menyorot dengan kamera yang berkilau. Di panggung depan, 2 meja besar disiapkan. Satu untuk Zheng Tai, satu lagi untuk Seng Tingyuan. Di belakang meja Seng Tingyuan berdiri Chef Li Wansen, koki legendaris yang dijuluki Dewa Seribu Pisau, seorang ahli masak terkenal di Jiangzhou yang bahkan para koki profesional segan padanya. Ketika namanya disebut, para penonton bertepuk tangan meriah. Aura tenang tapi menakutkan terpancar dari tubuh pria itu. Pisau di tangannya berkilat tajam seperti senjata perang. Semua orang tahu, siapapun yang berani melawannya pasti akan kalah. Lalu, nama Su Jinian dipanggil. Gadis muda itu melangkah naik ke panggung dengan langkah ringan, tapi setiap langkahnya membawa beban yang berat. Banyak yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Beberapa bahkan menahan tawa. Dia itu cuma tukang cuci piring. Mana bisa melawan Dewa Pisau? Tapi Su Jinian tidak mendengar semua itu. Ia hanya menatap meja masaknya sendiri, tempat di mana rasa akan berbicara. Ketika waktu dimulai, pisau di tangan Chef Li Wansen bergerak begitu cepat hingga kilauannya seperti bayangan. Bahan-bahan jatuh teriris halus sempurna, tak ada suara selain dengungan tajam dari metal yang menari. Penonton berdecak kagum. "Itu dia, teknik 1000 potongan," seru seseorang. Sementara itu, Su Jinian tetap tenang. Tangannya tidak secepat Chef Li Wansen.
tapi setiap gerakannya presisi dan lembut. Ia memperlakukan setiap bahan seolah punya jiwa, memperhatikan warna, aroma, dan suhu. Pertandingan belum usai, tapi semua orang sudah mulai berbisik. Ada yang yakin kemenangan akan jatuh ke tangan Zheng Tingyuan, tapi ada juga yang mulai melihat sesuatu yang lain. Ketenangan luar biasa di wajah gadis muda itu. Dari jauh, Wang Teng menatapnya dengan senyum penuh dendam. Ia yakin gadis itu akan segera jatuh. Ia tidak tahu, justru dari panggung itu legenda baru akan lahir. Legenda yang akan mengubah seluruh dunia kuliner Jiangzhou. Dan ketika aroma pertama dari wajan Su Jinyan mulai memenuhi udara, penonton yang tadinya ribut tiba-tiba terdiam. Wangi lembut, hangat, dan menenangkan seperti angin sore setelah hujan mulai menyelimuti ruangan. Pertandingan baru saja dimulai, tapi semua orang sudah tahu ada sesuatu yang berbeda dalam rasa yang sedang diciptakan di hadapan mereka. Udara di aula kompetisi Jiangsu terasa padat dan berat. Ratusan mata tertuju kedua meja besar di tengah panggung. Di sisi kanan berdiri Chef Li Wanzhen, legenda kuliner Jiangsu dengan tangan yang secepat bayangan. Di sisi kiri berdiri Su Jinyan, gadis muda dari restoran Zheng Tai, satu-satunya perempuan yang berani menantang dewa pisau itu di depan publik. Suara denting logam terdengar dari arah Chef Li. Pisau di tangannya berputar, berkilau seperti sinar matahari yang memantul dari baja. Setiap irisan yang ia buat begitu tipis dan sempurna, hingga sayur dan daging yang ia potong tampak seperti sutra. Para juri mengangguk pelan, kagum dengan presisinya. Seorang penonton berbisik kagum, itu bukan sekedar memotong, itu seni. Sementara itu, di sisi lain, Su Jinyan bergerak lebih pelan. Ia tidak memamerkan kecepatan, tapi setiap potongannya terasa memiliki ritme dan makna. Tangannya seolah menari di atas talenan, lembut tapi penuh keyakinan. Ia tahu tidak akan bisa menyaingi teknik pisau milik Chef Li, tapi ia punya sesuatu yang lain, rasa. Tema kompetisi kali ini adalah membaca rasa. Para peserta harus menebak bahan dan komposisi dari hidangan rahasia yang disiapkan panitia, lalu menuliskannya sedetail mungkin. Hidangan itu disajikan di bawah tudung kaca di depan kedua peserta. Begitu tudung dibuka, aroma gurih bercampur manis langsung memenuhi ruangan. Sepotong daging berwarna coklat kemerahan terletak di atas piring putih. Hongxiao Raw, daging babi merah dengan saus fermentasi. Chef Li tersenyum tipis. Mudah, katanya pelan. Ia mencicipi sedikit, menutup mata, lalu langsung menulis di kertasnya dengan cepat. Penonton melihat tangan itu bergerak lincah seperti mesin. Ia menuliskan bahan, asal daerah, jenis bumbu, bahkan merek saus yang digunakan. Daging babi hitam dari Jiaxing dimasak dengan arak Shaoxing tua, gula merah dari Yunan, daun salam dari Mangxi, kayu manis guilin, dan saus tahu fermentasi Foshan Shunde 3 tahun. Katanya sambil menatap Su Jinyan sekilas. Begitu sederhana. Solakan langsung pecah di penonton. Para juri mengangguk puas. Semua bahan yang disebut benar. Chef Li berdiri dengan percaya diri, tangan bersedekap menatap gadis muda di sebelahnya dengan senyum meremehkan. Sementara itu, Su Jinyan belum menulis apapun. Ia hanya memejamkan mata, mencicipi perlahan, membiarkan rasa itu menari di lidahnya. Setiap gigitan ia resapi seperti membaca kisah panjang dari bahan-bahan yang digunakan. Ia mencium aromanya, memutar potongan kecil itu di mulutnya, lalu menatap kosong ke arah wajan yang tak bernyala di depannya. Semua penonton mulai berbisik-bisik, mengira gadis itu panik. Beberapa bahkan menertawakannya. Dia menyerah, gadis itu cuma bisa masak kol rebus, bukan menebak bahan profesional. Tapi detik berikutnya, Su Jinyan mulai menulis, bukan daftar panjang seperti Chef Li, melainkan angka-angka. 350 gram, 3 gram, 200 ml,
15 gram, 30 ml. Semua orang kebingungan. Angka? Tanya salah satu juri. Heran. Apa maksudnya? Shefli tertawa kecil. Dia pikir menulis rumus akan membuatnya menang. Ini kompetisi kuliner, bukan pelajaran matematika. Tapi Sujinyan tetap menulis dengan tenang. Saat waktunya habis, kedua peserta berhenti. Semua mata tertuju pada para juri yang mulai memeriksa. Mereka membaca tulisan Shefli dulu, dan seperti yang diduga, semua bahan, asal dan teknik masaknya benar. Sorakan pun menggema di awah. Luar biasa, tak ada yang menandingi penguasaan bahan dari Master Lee, seru salah satu juri dengan antusias. Lalu mereka beralih ke catatan milik Sujinyan. Juri pertama mengerutkan dahi, membaca angka-angka itu dengan bingung. Ini apa? Takaran, gumamnya. Sujinyan menatap mereka dengan tenang. Itu bukan sekedar takaran, itu proporsi yang digunakan dalam hidangan tadi. Coba jelaskan, pinta salah satu juri. 350 gram daging babi hitam, 30 ml arak masak, 200 ml arak Shaoxing tua, 3 gram gula tebu fusui untuk menyeimbangkan rasa fermentasi, 15 gram kayu manis guilin, 10 gram daun salam Yunan, saus tahu fermentasi 3 tahun dengan tambahan 30 ml air rendaman kedelai, dan dimasak dengan suhu stabil 90 derajat selama 45 menit. Ujarnya tenang. Ruangan hening. Beberapa juri saling berpandangan. Salah satu dari mereka berdiri, menatap Shefli. Apakah yang dia sebutkan benar? Shefli tertawa sinis. Kebetulan saja mungkin. Tapi salah satu juru masak senior yang menjadi saksi di dapur panitia berkata pelan. Tidak, semua yang dia sebutkan benar. Bahkan takarannya tepat, sama persis. Sorakan kecil terdengar. Kali ini bukan untuk Shefli, melainkan untuk gadis muda itu. Para juri menatapnya dengan kagum. Salah satu juri berusia tua menetuk meja. Kemampuan lidahnya menyaingi instrumen laboratorium. Dia tak hanya bisa merasakan bahan, tapi juga proporsinya. Wajah Shefli menegang. Ia tidak pernah menduga seorang gadis muda bisa menyainginya dalam hal kepekaan rasa. Namun ia segera menutup rasa terkejutnya dengan senyum tipis. Kepekaan tidak cukup, katanya dengan nada menantang. Masak itu bukan hanya soal menebak rasa, tapi juga menciptakan rasa. Ketua juri mengangguk. Benar, maka kita lanjutkan ke babak kedua. Pertandingan memasak langsung. Kalian berdua akan membuat hidangan pilihan kalian sendiri. Sorakan penonton kembali menggema. Babak pertama dimenangkan oleh Sujinyan, tapi semua tahu babak kedua adalah medan sebenarnya. Shefli menatap gadis itu dengan tatapan tajam, seperti elang yang mengincar mangsanya. Kamu boleh menang dalam tebak rasa, tapi di dapur nyata, kamu akan tenggelam, katanya dalam hati. Sujinyan tidak menanggapi, ia hanya menatap pisau di tangannya, lalu bahan-bahan di meja. Kali ini bukan hanya rasa yang harus bicara, tapi juga keterampilan, keberanian, dan hati yang tak gentar. Api kompor kembali menyala menghangatkan udara yang mulai tegang. Dan di tengah riuh tepuk tangan penonton, dua dunia kuliner siap bertarung. Antara tradisi yang sudah mapan dan keajaiban baru yang lahir dari ketulusan seorang gadis bernama Sujinyan. Aroma kaldu panas mulai memenuhi aula besar kompetisi Jiangzhou. Babak kedua dimulai. Dan kali ini tak ada lagi sekadar tebakan rasa. Setiap peserta harus menciptakan hidangan terbaik mereka di hadapan ratusan pasang mata. Suasana berubah tegang seketika. Kamera televisi lokal menyorot kedua meja besar di panggung. Di sisi kanan, Ses Li Wansen berdiri dengan wibawa tenang. Pria paruh baya itu menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan kokoh yang terbentuk dari puluhan tahun bekerja di dapur. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Di sisi kiri, Sujinyan berdiri dengan wajah lembut namun penuh tekad. Rambutnya diikat tinggi agar tak mengganggu. Pipinya sedikit berdebu oleh tepung, namun maka itu mata yang memantulkan api kecil yang tak akan padam. Ketua juri mengangkat mikrofon. Suaranya menggema ke seluruh ruangan.
Tema babak kedua adalah hidangan yang menceritakan asalmu. Kalian harus membuat masakan yang menggambarkan jiwa kalian sendiri. Riuh tepuk tangan mengiringi instruksi itu. Waktu diberikan 2 jam. Chef Lee langsung bergerak. Tangannya cepat seperti mesin. Ia membuka keranjang besar berisi bahan langka, sirip ikan hiu putih, abalon, sarang burung, dan daging babi hitam berlapis lemak lembut. Penonton langsung bersorak. Itu Fo Tiao Chiang, teriak seseorang kagum. Fo Tiao Chiang, sup Buddha melompati tembok, hidangan legendaris dari Fujian yang konon aromanya begitu menggoda hingga membuat biksu vegetarian pun melompati tembok biara demi mencicipinya. Hanya koki kelas atas yang mampu membuatnya sempurna. Chef Lee benar-benar luar biasa, seru salah satu juri muda. Dia memilih hidangan paling sulit dan paling bergengsi, sahut yang lain. Chef Lee menyalakan kompor besar, menata panci tanah liat antik di atasnya, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan satu persatu. Gerakannya halus tapi pasti. Ia merendam abalon, memotong ayam kampung, dan merebus kaldu menggunakan arak sausing tua. Uap panas mengepul lembut, memantulkan cahaya lampu panggung seperti kabut keemasan. Masakan adalah seni disiplin, katanya pelan sambil menatap kamera. Setiap takaran, setiap waktu adalah hukum yang tak bisa dilanggar. Dan hukum itu hanya bisa ditaati oleh mereka yang memiliki pengalaman. Sorakan kembali menggema, semua mata tertuju padanya. Namun di sisi lain panggung, Su Jinyan hanya diam. Meja masaknya sederhana, bahan-bahannya tampak biasa saja. Kol putih, jamur kuping, tahu tua, ayam kampung, dan kaldu tulang sapi yang ia buat sendiri sejak pagi. Para penonton saling berbisik. Itu bahan murah semua, gumam seseorang. Dia mau masak apa? Sup kol lagi? Tapi gadis itu tidak terganggu. Dia hanya menatap panci di depannya dan tersenyum kecil. Tangannya mulai bergerak, menyiapkan bahan dengan kecepatan lembut tapi stabil. Ia memotong, mencuci dan menumis dengan perhatian penuh, seolah setiap bahan memiliki nafasnya sendiri. Ketika ia mulai menumis bawang putih dan jahe, aroma lembut langsung menguar. Tidak mencolok, tapi menenangkan. Bukan wangi yang memamerkan kekuatan, melainkan yang mengingatkan orang pada sesuatu yang jauh, seperti wangi masakan di rumah, di masa kecil. Salah satu juri perempuan berbisik. Aroma itu hangat, tidak istimewa, tapi menenangkan. Su Jinyan menuang kaldu, menambahkan tahu, jamur, dan kol. Ia menutup panci dengan rapat, membiarkannya perlahan mendidih. Tak ada bahan mahal, tak ada teknik rumit, tapi setiap gerakannya seperti berbicara. Ia menatap uap yang keluar dari celah tutup panci dan teringat pada masa lalu. Dulu, saat kecil, ia sering membantu ibunya memasak di rumah kecil di pinggiran kota Jiangzhou. Ibunya sering berkata, "Masakan tidak perlu mewah, asal dibuat dengan hati, orang yang memakannya akan merasa dicintai." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Sementara itu, Chef Lee sudah hampir selesai. Panci tanah liatnya mengeluarkan aroma luar biasa. Abalon yang lembut, sirip ikan yang berkilau, arak sausing yang manis berpadu sempurna. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan bahkan sebelum waktunya habis. "Ini baru masakan sejati," seru salah satu penonton laki-laki. "Aroma itu saja sudah cukup membuatku lapar." Tapi Su Jinyan tetap tenang. Ia membuka tutup panci miliknya. Uap lembut keluar mengeluarkan wangi yang berbeda dari semua masakan di ruangan itu. Tidak mewah, tidak tajam, tapi menyentuh.
wangi yang membawa ketenangan dan kenangan pada semua orang yang menciumnya. Beberapa orang di barisan depan terdiam, tanpa tahu mengapa dada mereka terasa hangat. Waktu habis. Kedua koki berhenti bersamaan. Tepuk tangan menggema lagi, kali ini disertai teriakan, "Safely! Safely!" Kedua hidangan disajikan di meja juri. Pertama, Pho Tiao Chiang karya Safely. Para juri mencicipinya dengan hikmat. Setiap sendok terasa kaya, megah, dan berlapis rasa. Salah satu juri menulis catatan, "Tekstur sempurna, teknik tak tertandingi." Tapi ia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang hilang. Yang lain bertanya pelan, "Apa maksud Anda?" Juri tua itu menjawab, "Rasanya luar biasa, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Ini seperti mendengar lagu indah yang dinyanyikan tanpa hati." Beberapa orang terdiam mendengar kalimat itu. Lalu giliran hidangan Su Jinyan. Ia menamai masakannya sup hangat rumah. Begitu sendok pertama masuk ke mulut juri, suasana langsung berubah. Tak ada kata keluar. Salah satu juri menutup mata dan air matanya mengalir perlahan. "Rasa ini," katanya pelan, "rasa yang seperti pelukan seorang ibu." Yang lain menatap mangkuknya lama, lalu menunduk. Tidak ada bahan mahal, tapi setiap tetes kuah ini punya cerita. Penonton terdiam. Mereka yang tadinya meremehkan kini tak berkedip. Di barisan belakang, beberapa orang bahkan ikut terharu. Safely menatapnya dari jauh, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia tahu dari segi teknik gadis itu tak akan bisa menandingi dirinya. Tapi rasa yang diciptakan gadis itu melampaui segalanya. Ketua juri berdiri, suaranya bergetar. Dalam dunia masak, ada dua jenis koki. Yang satu membuat makanan untuk dimakan. Yang lain membuat makanan untuk dirasakan. Dan hari ini, kami menemukan yang kedua. Suasana ruangan pecah oleh tepuk tangan panjang. Nama Su Jinyan menggema di seluruh aula. Gadis pencuci piring yang dulu diremehkan kini berdiri di tengah panggung, menangis pelan. Bukan karena bangga, tapi karena ia akhirnya berhasil membuktikan bahwa rasa sejati lahir dari hati, bukan dari harga bahan. Namun di balik tepuk tangan itu, dari barisan belakang, Wang Teng menggenggam topinya erat. Tatapannya gelap, bibirnya berbisik pelan. "Belum selesai. Aku akan pastikan dunia ini tak lagi memujamu Su Jinyan." Dan di saat semua orang bersorak memanggil namanya, bayangan iri mulai bergerak lagi. Perlahan, tapi pasti. Kemenangan Su Jinyan dalam kompetisi kuliner Jiangshou mengguncangkan seluruh kota. Keesokan harinya, berita tentang gadis kol ajaib memenuhi halaman depan surat kabar dan media sosial. Su Jinyan, koki tanpa nama yang kalahkan Dewa Pisau. Dari pencuci piring menjadi legenda dapur Jiangshou. Restoran Zeng Tai dibanjiri pengunjung. Antrean mengular sampai ke trotoar. Semua orang ingin mencicipi sup hangat rumah yang disebut mampu membuat orang menangis karena teringat masa kecilnya. Di dapur, suasana seperti pesta. Para staf tertawa, memasak sambil bersenandung, dan menyebut nama Su Jinyan dengan penuh hormat. Bahkan Pak Liu, yang kini perlahan pulih dari kehilangan inderanya, duduk di kursi dapur dengan senyum bangga. Anak itu, katanya pelan, bukan hanya menyelamatkan restoran, tapi juga semangat kita semua. Namun, di balik semua kegembiraan itu, bayangan gelap bergerak diam-diam. Di sebuah ruang hotel mewah, Wang Teng duduk di depan laptop dengan wajah menegang. Di seberangnya, Sheng Ting Yuan, pemilik restoran saingan, menatap layar dengan tatapan tajam. Inilah waktunya. Satu berita saja bisa menjatuhkan reputasi yang dibangun dengan susah payah.
Ia menekan tombol di laptopnya. Dalam sekejap, sebuah artikel palsu muncul di dunia maya. Su Jinyan diduga mencuri resep legendaris dari restoran Sheng Ting Yuan. Sumber anonim menyebutkan, sup hangat rumah adalah hasil tiruan dari resep sup lotus kuno milik keluarga Sheng. Berita itu menyebar seperti api di ladang kering. Dalam hitungan jam, ribuan komentar membanjiri media sosial. Benarkah? Aku tidak menyangka dia penipu. Kasihan Chef Li, dikalahkan dengan curang. Zeng Tai hanya menang karena gimik. Suasana restoran berubah drastis. Dari yang semula ramai, kini dipenuhi bisik-bisik tak nyaman. Beberapa pelanggan datang bukan untuk makan, melainkan untuk merekam, memotret, dan menyebarkan gosip. Sore itu, Su Jinyan duduk di ruang istirahat kecil, menatap ponselnya. Wajahnya pucat. Di layar, namanya trending dengan ribuan komentar kebencian. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap menatap layar itu lama. Ia tidak menangis, hanya terdiam. Pak Liu masuk, membawa secangkir teh. Jangan pedulikan itu, katanya lembut. Orang akan selalu bicara. Kau tahu siapa dirimu. Namun Su Jinyan tahu dunia tidak sesederhana itu. Dia bukan orang berpengaruh, bukan koki ternama dengan nama besar. Sekali reputasinya ternoda, tak ada yang akan peduli pada kebenaran. Beberapa jam kemudian, bos besar restoran memanggil rapat darurat. Ruangan itu penuh ketegangan. Media sudah menuntut penjelasan, katanya sambil memijit pelipis. Investor juga menunda kerjasama. Kita tak bisa diam saja. Salah satu staf menyarankan, kita harus tunjukkan bukti kalau resep itu milik kita sendiri. Yang lain menimpali. Tapi bagaimana? Tak ada catatan tertulis. Semua dari kepala Su Jinyan. Semua mata menoleh padanya. Su Jinyan hanya duduk diam, lalu berkata pelan, "Aku bisa buktikan, tapi tidak dengan kata-kata." Keesokan harinya, ia mengundang semua media untuk datang ke restoran Zeng Tai. Haula makan disulap menjadi ruang demonstrasi. Kamera dari berbagai stasiun televisi berbaris rapi. Wartawan menyiapkan catatan dan ratusan orang memenuhi ruangan. Ketika lampu sorot dinyalakan, Su Jinyan muncul mengenakan seragam putih sederhana. Tak ada riasan, tak ada senyum berlebihan, hanya wajah lelah namun tenang. Banyak yang bilang, aku mencuri. Tapi rasa tidak bisa dicuri. Rasa lahir dari kenangan, dari hati, dari kehidupan yang dijalani. Hari ini, aku tidak akan membantah dengan kata-kata. Aku akan membiarkan rasa yang menjawab. Ia mulai memasak. Semua mata menatap setiap gerakannya. Tak ada resep di atas meja. Tak ada catatan. Ia hanya mengikuti insting. Mengiris, menumis, menambah air, mencicipi sedikit, lalu menyesuaikan bumbu. Tangannya seolah bergerak sendiri. Setiap langkah adalah hasil dari ingatan yang hidup di dalam dirinya. Ketika aroma sup mulai memenuhi ruangan, suasana berubah hening. Bahkan suara kamera berhenti. Aroma itu lembut dan familiar, seperti menyelimuti semua yang hadir. Para wartawan saling berpandangan, beberapa bahkan tanpa sadar menelan ludah. Su Jinyan menyalakan api kecil terakhir, lalu menuangkan sup itu ke dalam mangkuk putih. Ia menyerahkannya kepada juri kehormatan dari Asosiasi Kuliner Jiangshou. "Ciciplah," katanya tenang. Pria itu mencicipi perlahan lalu terdiam lama. Matanya bergetar, lalu menatap Su Jinyan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Anakku, rasa ini bukan buatan siapapun. Ini rasa kehidupanmu sendiri." Sorakan spontan muncul dari penonton. Para jurnalis menulis cepat, memotret wajah gadis itu. Tapi di tengah keramaian, Wang Teng berdiri di sudut. Wajahnya kaku. Rencananya gagal total. Media kini justru menulis,
Su Jinyan buktikan keaslian rasa. Dunia kuliner Jiangshou terdiam. Rasa yang tak bisa dicuri. Namun kemenangan itu datang dengan harga. Malamnya, setelah semua orang pulang, Su Jinyan duduk sendirian di dapur. Ia menatap wajan yang masih hangat, lalu menghela napas panjang. Kenapa orang selalu takut pada kejujuran, padahal rasa sejati tidak pernah berbohong? Dari luar jendela, cahaya lampu kota memantul lembut di wajahnya. Namun di balik keheningan itu, bahaya baru mulai muncul. Karena Wang Teng yang kini terpojok tak berniat menyerah. Dalam pikirannya, hanya ada satu jalan. Jalan terakhir. Jalan yang gelap dan berbahaya. Ia menatap foto Su Jinyan di ponselnya dengan mata merah membara. Kalau reputasimu tak bisa kujatuhkan dengan kata-kata, maka aku akan menghancurkanmu dengan tangan sendiri. Dan di balik tembok restoran Zeng Tai yang tampak damai, tak ada yang tahu bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Kedamaian yang baru diraih restoran Zeng Tai terasa rapuh seperti kaca tipis. Di balik sorak-sorai pelanggan dan pujian yang mengalir, ada rencana gelap yang dirajut perlahan oleh tangan yang penuh dendam. Wang Teng tidak lagi sekadar merancang kabar palsu. Ia bergerak lebih jauh, memilih jalan yang berbahaya demi menjatuhkan nama yang kini membuatnya terlupakan. Malam itu, ketika dapur sedang dipenuhi tumpukan pesanan dan suara piring yang bersahutan, ia melancarkan aksinya. Lewat cara yang nyaris tak terlihat, ia mengutak-atik ruang penyimpanan, mengganti label beberapa bahan, dan menyisipkan cairan asing ke dalam salah satu ember bumbu utama. Semua langkahnya cepat, rapi, dan penuh kehati-hatian, seperti orang yang sudah lama mempelajari celah sistem. Tiap gerakannya bertujuan membuat kekacauan yang tampak alami, sebuah kecelakaan yang akan menunjuk jari pada orang yang salah. Sementara itu, Su Jinyan memimpin barisan koki muda dengan ketenangan yang dulu hanya dimiliki mereka yang hidup dari rasa. Ia mengatur aliran kerja, memastikan wajan menyala pada suhu tepat, sup matang pada titik yang sempurna, dan piring keluar sesuai waktu. Entah bagaimana, di bawah kendalinya, dapur bergerak seperti orkestra yang dipimpin sang maestro. Ia tidak tahu ada bahaya yang mendekat. Hatinya terfokus pada tugas, pada napas makanan yang harus diselesaikan. Bencana mulai dari hal kecil. Suara letupan pelan, bau aneh yang menguar dari salah satu panci. Seorang asisten yang sigap mencium ada yang tak beres dan melapor pada Su Jinyan. Seketika suasana berubah dari teratur menjadi gaduh. Api di beberapa kompor menyala tak menentu karena tekanan gas yang tiba-tiba turun. Beberapa alat listrik mendadak mati bergantian. Lalu, tanpa diduga, api yang terlalu besar memercik dan menyambar lap kain yang tersingkap. Sekejap, percikan itu berubah menjadi lidah api kecil yang merayap, semakin ganas karena ada minyak dan tumpahan kaldu di lantai. Panik sempat menyapu beberapa orang. Pelayan yang membawa piring ke ruang makan menoleh melihat kepulan asap tipis di balik jendela dapur. Pelanggan mulai berbisik, sebagian berdiri. Bos besar tampak pucat, tak mampu berkata apa-apa. Di tengah semua kegemparan itu, pilihan harus dibuat dalam hitungan detik. Su Jinyan tidak sempat ragu. Ia menyingkirkan keraguan yang berbisik tentang dirinya sendiri dan melompat ke inti masalah. Dengan naluri yang diasah dari puluhan malam bekerja di dapur kecil, ia mengatur evakuasi internal yang cepat. Memerintahkan agar kompor yang lain dimatikan, memindahkan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber api, dan memanfaatkan kain basah untuk menutup kobaran kecil. Ia berlari, mengangkat ember berisi air, dan menahan arus panik yang cenderung membuat orang kehilangan akal. Kepemimpinannya muncul bukan dari gelar, melainkan dari rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada rasa takut dirinya. Di sela-sela itu, ia juga sadar ada kemungkinan sengaja ada campuran asing di bahan-bahan tertentu.
Ia memerintahkan agar beberapa hidangan ditahan, memeriksa label ulang, dan memutuskan agar beberapa lauk yang semula akan disajikan segera diganti dengan masakan cadangan yang telah ia persiapkan sejak pagi. Keputusan ini berarti ada pesanan yang tertunda, tetapi menukar cepat kadang lebih baik daripada membiarkan resiko menjalar ke meja-meja tamu. Wang Teng menyaksikan dari balik tirai dengan napas menahan kegembiraan jahat yang berubah menjadi panik ketika rencananya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Beberapa bahan yang ia ubah aman tertangani karena ketelitian Su Jinian. Api yang sempat menjilat satu sisi meja berhasil dipadamkan sebelum meluas. Namun beberapa tamu mulai merasakan gejala tidak nyaman setelah makan hidangan yang tak sempat ditahan. Beberapa mengeluh pusing ringan, beberapa lainnya muntah. Kepanikan kedua menyerang restoran. Dalam kekacauan itu, Wang Teng memainkan perannya yang kedua, menjadi saksi yang tercepat. Ia menunjuk ke beberapa piring yang tumpah dan ke wadah bumbu yang tertukar, menebarkan bisik-bisik bahwa sesuatu telah salah di dapur Zengtai, bahwa ada kelalaian besar yang menjurus ke kelengahan pengelola. Satu persatu kamera stasiun berita yang kebetulan ada di tempat kompetisi seminggu lalu menangkap momen-momen itu. Asap, tamu yang pingsan ringan, petugas medis yang datang, dan gambar Su Jinian yang berlari-larian di dapur. Narasi mudah digulung. Foto-foto dan potongan video menunjukkan gadis muda ini di pusat kegaduhan. Dan dalam sekejap, tuduhan yang dibuat Wang Teng mendapat bahan bakar baru. Su Jinian merasakan ketidakadilan itu mengangkasa seperti bau asap yang belum usai. Ia tahu jika ia memilih menyelamatkan dirinya dengan menjauh dari dapur, berita akan memotret kekacauan tanpa konteks dan menunjuknya sebagai biang keroki. Jika ia memilih berjuang bertahan bersama tim, ia mungkin menghilangkan segalanya. Tuntutan hukum, reputasi, dan mungkin keselamatan beberapa orang yang kini memerlukan pertolongannya. Tanpa jeda, ia memilih untuk bertahan. Ia menolak mundur ketika bos dan beberapa pegawai menyarankan agar ia pergi dulu demi keselamatan pribadi. Dengan tangan yang memar karena mengangkat ember dan berkeringat oleh panas, Su Jinian terus memimpin proses pembersihan darurat, memprioritaskan tamu yang sakit, mengatur agar makanan yang aman disajikan, dan memastikan setiap pekerja keluar dalam keadaan selamat. Ia menyiramkan air pada kain yang menyala, meredam percikan api, dan memakai tubuhnya sebagai tameng untuk mengambil wadah bahan yang berbahaya agar tak jauh lebih. Keteguhannya menarik perhatian. Pelayan yang semula ragu, kini mengikutinya tanpa banyak tanya. Setelah upaya tanpa lelah selama beberapa menit yang terasa seperti jam, api berhasil dipadamkan. Tamu-tamu yang lebih parah segera dibawa ke fasilitas medis, dan sebagian besar pengunjung dibiarkan pulang dengan janji pengganti. Restoran tampak berantakan. Meja yang tersingkap, kursi jatuh, aroma asap yang menempel pada piring. Di balik semua itu, sebuah narasi hitam mulai dibuat di luar. Adanya korban, adanya obat yang asing, dan pusat perhatian mengarah pada sosok yang paling mudah dijadikan kambing hitam. Ketika kipas berita dan komentar publik mulai meningkat, Su Jinian berdiri di tengah puing-puing dapur dan merasakan pilihan yang telah dibuat menghantamnya. Ia telah memilih menyelamatkan orang-orangnya dan restoran yang dicintainya. Pilihan itu membawa harga yang berat, bocornya tuduhan ke publik, dan kemungkinan bahwa ia akan menjadi target utama kemarahan yang terarah. Namun dalam dadanya ada keyakinan yang mendalam bahwa suatu hari kebenaran akan muncul. Bukan karena ia lari dari akibat, tetapi karena ia berani menghadapi akibat demi orang lain. Di luar, lampu ambulans memantul di jalanan. Di dalam, Wang Teng menatap puing dan asap dengan senyum yang tak lagi utuh. Rencananya memang berhasil sampai titik tertentu, namun tidak sebersih yang ia impikan. Di jauhan, bos besar menunduk menangis, merasa bersalah karena memilih aman di saat yang kritis. Di tengah semua itu, Su Jinian mengangkat kepala, mata lelahnya tetap menyala. Ia tahu badai belum usai. Ia juga tahu bahwa dari abu dan asap itulah kisahnya belum selesai.
Pagi setelah malam kebakaran itu, restoran Zengtai tampak seperti tubuh yang kelelahan setelah berlari panjang. Dindingnya masih berjelaga, lantainya masih basah oleh air pemadam, dan bau asap bercampur bumbu masih menggantung di udara. Namun di balik kerusakan itu, ada satu hal yang tetap berdiri teguh. Semangat orang-orang yang bertahan di dalamnya. Sujinian duduk di kursi dekat jendela dapur, menatap matahari yang perlahan naik. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi sorotnya tetap tegas. Di depannya, beberapa staf sibuk membersihkan peralatan, memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Tak ada yang bicara banyak, tapi setiap gerakan mereka menunjukkan satu hal. Mereka masih percaya padanya. Bos besar restoran datang dengan langkah berat. Wajahnya kusam, namun saat melihat Sujinian, matanya melunak. "Kau menyelamatkan mereka," katanya pelan. "Kalau bukan karena kau, mungkin kita semua tak akan berdiri di sini hari ini." Sujinian hanya tersenyum kecil. "Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan." Namun di luar sana, badai belum benar-benar reda. Berita di media masih liar. Ada yang menyebut kebakaran itu kecelakaan. Ada juga yang menuduh kelalaian dapur Zengtai. Beberapa jurnalis bahkan menulis bahwa Sujinian sengaja menutupi kesalahan besar. Dunia seolah belum puas menjatuhkannya. Sampai akhirnya, seseorang datang membawa kabar yang mengubah segalanya. Seorang pegawai muda yang malam itu melihat sesuatu. Kamera keamanan yang terpasang di gudang bahan. Dalam rekaman itu terlihat Wang Teng masuk diam-diam sebelum kejadian, membawa botol kecil dan mengutak-ngatik wadah bumbu. Bos besar menatap layar rekaman itu lama tanpa bicara. Lalu ia menutup wajahnya dengan tangan, menghela nafas panjang. Jadi, benar, ada yang sengaja. Tanpa buang waktu, mereka melaporkan kejadian itu. Berita cepat menyebar, dan kali ini narasi mulai berubah. Publik yang semula mencemooh, kini marah karena merasa ditipu oleh fitnah. Nama Wang Teng menjadi tajuk berita berikutnya. Dalang dibalik kebakaran Zengtai ditangkap polisi. Sabotase terungkap, koki muda jadi pahlawan sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, restoran Zengtai kembali dibuka. Meski belum sepenuhnya pulih, antrian panjang sudah menunggu di depan. Orang-orang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk memberi dukungan pada gadis yang namanya kini menjadi legenda baru dunia kuliner Jiangzhou. Ketika jam makan siang tiba, Sujinian kembali mengenakan seragam kokinya. Di dapur yang masih setengah hangus, ia memegang wajan lamanya. Bukan yang baru, bukan yang mengkilap, tapi yang dulu menemaninya sejak hari pertama mencuci piring. Sebelum mulai memasak, ia menatap ke arah meja tempat Paliu duduk. Lelaki tua itu tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca-kaca. "Aku sudah lama masak, tapi baru sekarang aku tahu arti sebenarnya dari kata kokiku. Koki bukan orang yang jago resep, tapi orang yang berani tetap di dapur saat semuanya runtuh." Sujinian menunduk, lalu menyalakan api. Api kecil itu menari di bawah wajan, menciptakan suara lembut seperti bisikan masa lalu. Ia menumis bawang, menambahkan sayur, dan kembali membuat hidangan yang pernah menyelamatkan semuanya. Sup hangat rumah. Begitu aroma sup itu memenuhi ruangan, semua orang di dapur berhenti sejenak. Ada keheningan indah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah kehilangan segalanya dan mendapatkannya kembali. Di luar, pelanggan pertama hari itu disajikan semangkuk sup sederhana. Mereka mencicipinya dan seperti biasa, tak banyak yang bisa diucapkan selain senyum. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Di meja pojok, seorang pria tua datang tanpa diundang. Ketua Zhao sang investor. Ia mencicipi sup itu perlahan, lalu memandang Sujinian yang sibuk di balik dapur. Rasa ini masih sama, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih dalam. Katanya kepada bos besar. Bos besar mengangguk. Itu rasa dari seseorang yang sudah melewati api, tapi tak terbakar. Ketua Zhao tersenyum. "Aku akan bantu kalian membangun kembali Zengtai, tapi bukan hanya sebagai restoran. Aku ingin tempat ini menjadi sekolah kuliner,
tempat anak-anak muda belajar bukan cuma resep, tapi keberanian. Mendengar itu, Sujinyan menatapnya dengan mata membulat, terkejut sekaligus haru. Ia tidak menyangka bahwa dari semua badai dan fitnah, masa depan justru lahir di tengah reruntuhan. Beberapa bulan kemudian, sekolah kuliner Zengtai Kuliner House berdiri di lantai 2 restoran. Di pintu masuknya terukir kalimat, "Masaklah dengan hati, bukan dengan gengsi." Setiap hari, puluhan murid muda datang untuk belajar. Mereka memanggilnya Chef Su. Ia mengajari mereka bukan dengan teori rumit, melainkan dengan cerita tentang kesalahan, tentang kehilangan, tentang rasa yang jujur. Sementara itu, Wang Teng menjalani hukumannya dalam diam. Di dalam sel, ia menonton berita tentang kesuksesan Sujinyan di televisi kecil. Tak ada lagi kemarahan di matanya, hanya penyesalan yang datang terlambat. Ia akhirnya mengerti bahwa dendam tidak pernah bisa mengenyangkan siapapun. Malam terakhir musim gugur, Sujinyan berdiri di dapur sendirian. Ia menatap jendela tempat cahaya lampu kota menari di permukaan kaca. Di tangannya sendok kayu tua yang dulu patah dan ia sandung kembali. Ia tersenyum kecil, lalu berkata lirih seolah kepada dirinya sendiri. Rasa sejati tidak pernah bisa dicuri, karena ia tinggal di hati. Selama hati ini masih berdetak, dapur ini akan terus hidup. Dan di tengah aroma lembut kol rebus dan kaldu hangat yang kembali memenuhi udara, suara tawa kecil terdengar dari dapur. Tanda bahwa semua luka akhirnya sembuh dan perjalanan panjang itu telah mencapai ujung yang damai. Tamat.